Terima kasih karena sudah menyarankan untuk pembahasan ini. Jadi langsung saja kita bahas setiap hantu Yayoi dari yang terlemah sampai yang terkuat saat ini. Dengan catatan, hantu yang belum di-spill kekuatannya dan yang belum ada di tangan Yayoi tidak akan Anda bahas. Jadi graduate kelas 0, 1, 3, dan Transcendent Jizo tidak akan Anda masukin ke list karena Yayoi belum mengambil mereka. Oh iya, Anda membahas ini juga saat Dark Gathering masih berada di chapter 72. Jadi penilaian ini bisa berubah sewaktu-waktu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, Anda mau memberitahu kalian bahwa penilaian ini bersifat subjektif. Jadi jika kalian punya pendapat yang berbeda, jangan ragu untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, ini dia pembahasannya. Kita mulai dengan yang pertama. Di nomor 12 ada Tunnel Ghost. Untuk saat ini dia adalah hantu terlemah Yayoi. Kenapa? Karena kemampuannya tidak di-spill secara keseluruhan, karena keburu dihajar duluan sama Zenki. Kemampuan hantu ini dia bisa membuat dan menembakkan semacam paku dari mulutnya. Udah, itu doang. Lalu di nomor 11 ada S Tunnel Ghost. Sebenarnya hantu ini juga bisa dibilang lemah karena dia ini masih berada di level hantu yang bisa dibilang kroco. Dia adalah satu-satunya hantu yang selamat dari kanibalisme kelas 4 saat itu. Tapi meski dia hantu yang terbilang lemah, dia memiliki beberapa kemampuan yang cukup menarik, seperti ilusi. Dia bisa membuat ilusi untuk mengelabui lawannya, contohnya saat Yayoi pertama kali menemukannya. Dia pernah menipu Yayoi dengan kemampuan ilusinya. Selain itu, dia juga hebat dalam melarikan diri. Contohnya saat ia entah bagaimana bisa mengendap-endap masuk ke dalam tas Keitaro. Dan bahkan entah bagaimana dia bisa selamat dari kanibalisme kelas 4. Selanjutnya di nomor 10 ada A Damn Ghost. Hantu ini memiliki kepribadian yang aneh, di mana dia suka mengoleksi pria-pria yang menurut dia tampan untuk membuat semacam harem. Dia akan membuat targetnya ke posisi di mana jiwa dan tubuhnya itu terpisah. Dan yang dia kurung itu adalah jiwa targetnya. Dia juga menangkap pria parubaya dan diletakkan di dalam lubang penuh parasit. Dia suka main-main dengan para korbannya, di mana dia akan menghisap daya hidup dari pria yang dia anggap tampan sampai kering. Dari panel ini, kayaknya dia menghisap daya hidup pria ini dengan ciuman dah. Setelah itu dia akan menggunakan parasitnya untuk mengambil daya hidup pria parubaya di lubang tadi untuk ditransfer ke pria yang dianggap tampan ini. Dan ini akan terus berlanjut terus menerus bahkan sampai salah satu dari pria yang dia tangkap, tubuhnya sudah ada yang menjadi kerangka. Kalian bisa bayangkan sendirilah seberapa lama mereka ditangkap dan diperlakukan seperti ini. Jadi kemampuan utama hantu ini adalah parasit. Dia bisa membuat parasit berbentuk cacing untuk menyerang dan bahkan mengendalikan targetnya. Dan ini juga cara dia menculik pria-pria tadi. Dia akan memasukkan parasit ke tubuh mereka dan parasit itu akan mengendalikan tubuh pria-pria itu lalu membawa mereka ke tempat persembunyian hantu ini. Di nomor 9 ada High Priest of Devil Sutra. Seperti yang sudah kalian ketahui, dia ini adalah hantu yang berada di level graduate. Dan sebelum itu, Anda ingin mengkonfirmasi bahwa tidak ada hantu di level graduate yang lemah. Mereka semua sangat kuat, tapi memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. High Priest memiliki kemampuan di mana dia menyerang dengan menggunakan sutra, tapi bukan sutra yang ada di pikiran aneh kalian. Sutra yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang diucapkan oleh hantu ini. Jarak serangannya bahkan sangat luas. Dia juga bisa memanggil tangan-tangan hitam dari tanah dengan sutranya. Mereka yang sudah mendengar sutranya, baik itu makhluk hidup ataupun yang sudah mati, tidak akan bisa lepas dan akan diseret paksa ke neraka. Dan bahkan meskipun dia sudah berada di posisi yang seharusnya tidak bisa menggunakan sutranya lagi, misalnya seperti kepalanya terpenggal ataupun rahangnya terlepas, korban-korban yang sebelumnya mendengar sutra dia akan menggantikannya. Jadi lantunan sutra itu tidak akan pernah berhenti sampai High Priest tak sadarkan diri, disegel, ataupun dikalahkan sepenuhnya. Tapi meski kemampuannya sangat mengerikan dan bahkan dengan jangkauan yang sangat luas, dia masih memiliki kelemahan dan itu adalah waktu untuk memberikan efek sutranya ini. Dengan sutranya ini, dia bisa melumpuhkan hewan-hewan kecil hanya dalam waktu sekitar 2-3 detik. Untuk hewan sedang butuh waktu sekitar 10 detik. Dan yang berukuran seperti manusia membutuhkan waktu sekitar 30 detik. High Priest ini adalah senjata lambat yang mengerikan. Karena kekurangannya juga, Anda mendapatkan High Priest di nomor 9. Di nomor 8 ada F. Parkos. Sebenarnya Anda juga bingung untuk meletakkan hantu ini di nomor 9 atau 8. Tapi setelah Anda pikir-pikir lagi, kayaknya nomor 8 udah oke lah untuk hantu ini. Jadi dia ini adalah hantu yang bisa dibilang sangat kuat, bahkan sepertinya setara dengan level graduate.
Hantu ini memiliki kemampuan yang cukup menarik di mana dia bisa mengalahkan Shinigami dengan mudah, bahkan terlalu mudah baginya. Ini mungkin bisa terjadi karena dendam mendalamnya pada Shinigami. Karena di masa lalu, saat hantu ini masih hidup, dia ini diteror oleh Shinigami, di mana dia selalu melihat orang yang dia sayangi terus-menerus diikuti oleh Shinigami, sampai pada akhirnya dia benar-benar kehilangan segalanya. Lalu untuk kemampuannya, selain bisa dengan mudah mengalahkan Shinigami, hantu ini juga bisa membuat boneka terkutuk, di mana boneka terkutuk ini bisa menyegel orang-orang yang bahkan hantu setingkat graduate. Tapi syarat untuk penyegelannya adalah kontak mata. Jadi jika seseorang menatap mata boneka itu, maka jiwa orang tersebut akan disegel boneka terkutuk itu. Tapi jika targetnya tidak memiliki mata ataupun menutup matanya, kutukan ini tidak akan bekerja. Meskipun hantu ini adalah hantu nenek-nenek, dia ini memiliki kekuatan fisik dan ketahanan yang sangat kuat loh. Dimana jari hariti milik Yayoi bahkan tidak bisa menggoresnya sedikit pun. Bahkan dia bisa mengimbangi Shikigami kuat seperti Goki. Selanjutnya di nomor 7 ada Self-Slighted Maiden of a Thousand Souls. Kita sebut saja Maiden. Jadi Maiden ini bukanlah roh jahat, dia adalah roh baik. Dia ini adalah penunggu reruntuhan Kastil H. Dengan tujuan meneruskan kenangan tentang apa yang terjadi pada dirinya dan wanita lainnya di reruntuhan kastil ini pada zaman Azuchi Momoya. Langsung saja kita bahas tentang kemampuannya. Maiden bisa membuat sebuah kubah raksasa. Maiden yang berada di dalam kubah itu kemudian bisa membuat sejumlah tangan-tangan yang bisa menebas targetnya. Luka dari tebasan itu juga tidak akan bisa hilang dan malah akan melebar secara perlahan hingga targetnya terpenggal. Dan luka itu juga adalah luka spiritual yang tidak dapat disembuhkan dengan cara normal. Luka ini hanya bisa disembuhkan dengan berkat dari level yang sama atau lebih tinggi. Seperti Keitaro yang sempat terkena kutukan ini, tapi bisa disembuhkan di kuil Kubikuzuka. Selain itu juga Maiden bisa menggunakan tangan-tangan itu untuk melakukan tebasan yang cepat dan bisa langsung mengalahkan lawannya. Dan Maiden juga bisa melakukan bundrai juga. Jika saja Maiden bisa bergerak bebas pada mode bertarungnya, mungkin saja dia bisa jadi lebih merepotkan dari yang sekarang. Tapi ya menurut Anda masih oke lah, soalnya jangkauan serangannya itu masih luas. Bahkan sekelas Taisai Sekun tidak bisa menghilangkan tanda dari kutukan yang dibuat oleh Maiden. Kemudian di nomor 6 ada Otogi The Soul Sucking Oiran. Sesuai nama dan penampilannya, saat dia masih hidup, hantu ini adalah seorang Oiran atau pelacur kelas atas. Kita tidak akan membahas masa lalunya, kita akan langsung saja ke kemampuannya. Kutukan pertamanya, Soul Slurping. Oiran akan memanggil sekelompok kupu-kupu yang bersinar. Apapun yang melakukan kontak dengan kupu-kupu itu, baik makhluk hidup, roh, bahkan dewa, kupu-kupu itu akan menghisap daya hidup targetnya bahkan sampai benar-benar kering, tanpa sisa sedikit pun. Dan kemudian daya hidup yang dihisap itu akan ditransfer kepada Oiran untuk menyembuhkan lukanya dan bahkan memperkuat kutukannya, bahkan sampai menambah variasi serangannya. Kemampuan Oiran ini adalah gabungan dari serangan, pemulihan, dan bahkan buff di saat yang bersamaan. Lalu kutukan keduanya, Pleju. Syarat pengaktifannya, jika energi yang dihisap Oiran sudah cukup, dia bisa memanifestasikan penyakit yang pernah dialami semasa hidupnya kepada targetnya. Kutukan ini akan menyebabkan pembekakan, sakit kepala, demam, muntah-muntah, dan membuat targetnya kesulitan untuk berpikir jernih. Lalu kutukan ketiganya, Flaming Tower. Syarat pengaktifannya ada dua. Pertama, Oiran perlu menghisap energi yang cukup. Dan kedua, Oiran harus melihat wajahnya saat dia di kondisi buruk rupa di pantulan cermin miliknya. Kutukan ini akan mengurung targetnya dalam kobaran api yang besar, menciptakan situasi di mana targetnya tidak akan bisa melarikan diri dan dipaksa merasakan siksaan dalam penjara terbakar. Kutukan ini juga masih melibatkan kupu-kupu bersinar sebelumnya. Tapi kali ini, jika kupu-kupu itu melakukan kontak dengan targetnya, kupu-kupu itu akan membakar targetnya dan di saat yang bersamaan menghisap energi target yang dihinggapinya sebagai bahan bakar untuk membuat api yang lebih besar untuk menghanguskan targetnya sampai jiwa targetnya kehabisan energi dan lenyap. Tidak cukup sampai di situ, dengan menghisap asap yang dihasilkan dari kobaran api kutukan ini, Oiran akan memulihkan dirinya. Lalu kutukan keempatnya, Realm of Suffering. Syarat pengaktifannya adalah Oiran harus menghisap energi yang sangat amat besar. Pertama kalinya dia menggunakan ini adalah saat dia menghisap energi Demon Sergeant yang tak terbatas, energi super besar Taisai Sekun. Berbeda dari kutukan sebelumnya, kutukan yang satu ini akan membuat semua kupu-kupunya berdarah dan membuat kolam darah. Dan pantulan targetnya yang terpantul di kolam itu, jiwanya akan tenggelam selama-lamanya dalam jurang darah hingga daya hidup mereka terkuras sampai habis.
Selama tenggelam, targetnya akan dipaksa melihat masa lalu Oiran dan dipaksa merasakan penderitaan mental dan fisik. Dan kemudian tubuh dan jiwa korban akan mengeluarkan daya hidupnya dalam bentuk zat yang terlihat seperti minyak, yang kemudian akan digunakan untuk menambah jumlah kurungan untuk memenjarakan targetnya. Gila banget. Oiran ini ibaratkan all-in-one, serangan yang mematikan, pemulihan yang cepat, dan peningkatan kekuatan secara terus-menerus. Kelemahannya hanyalah pertahanannya, dia sangat lembek dan mudah terluka. Tapi itu udah oke lah. Coba aja bayangkan kalau pertahanan Oiran juga kuat, dia bisa menjadi lawan yang lebih merepotkan lagi. Dan bahkan fakta menariknya, Oiran ini bukan tipe yang melemah setelah pertarungan. Dia malah bertambah kuat. Semakin kuat lawannya, semakin kuat pula Oiran jadinya. Kemudian di nomor 5 ada Condemned Sinner of the Restrained Rampage. Dari semua hantu milik Yayoi, harus Anda bilang dia ini adalah yang paling brutal. Anda sebenarnya ragu apa gambarnya boleh ditampilkan di YouTube atau enggak. Soalnya selain brutal, dia juga benar-benar sadis. Kalau harus dibandingkan sama hantu lain, Anda rasa dia satu-satunya hantu Yayoi yang pure evil. Sebelum lanjut ke pembahasannya, maaf banget, ini bakal banyak banget yang disensor. Sinner memiliki kepribadian yang sadis dan disturbing, dimana dia sangat suka bermain-main dengan korbannya. Dia bahkan sangat suka dalam kutip bermain Lego. Lalu selain itu, dia juga suka menggunakan wajah orang lain. Anda tidak akan membahas ini secara rinci, karena menurut Anda ini terlalu disturbing. Jadi kita langsung saja bahas kemampuannya. Kutukan Sinner dia bisa menghubungkan dua titik sebuah ruang. Maksudnya bagaimana? Simpelnya, ini seperti memanipulasi ruang. Kita ambil contoh kejadian yang dialami Eiko di terowongan F. Jika disimulasikan, ibaratkan sebuah terowongan dengan dua titik. Yang pertama yaitu pintu masuk, dan yang kedua, bagian tengah terowongan. Kutukan Sinner ini bisa menghubungkan kedua titik itu, di mana misalkan orang yang masuk ke terowongan itu tiba-tiba sudah ada di tengah terowongan, atau orang-orang yang keluar dari terowongan ternyata malah kembali ke tengah terowongan. Jadi kutukan ini menciptakan semacam jalan yang seharusnya lurus, tapi malah menjadi melingkar. Kurang lebih seperti itu. Dan kutukan ini juga bisa digunakan Sinner sendiri untuk berpindah tempat, seperti saat dia tiba-tiba berada di belakang Taisai Sekun. Lalu kutukan ini juga bisa digunakan sebagai portal untuk memindahkan suatu objek, seperti yang dia lakukan saat memindahkan Star of Annihilation milik Taisai Sekun. Kutukan ini memang sangat cocok untuk Sinner yang suka bermain-main dengan korbannya. Kutukan ini bisa jadi penderitaan maksimal bagi korbannya karena kemanapun mereka lari, mereka akan kembali ke titik awal. Lalu selain itu, Sinner memiliki kekuatan fisik yang luar biasa kuat. Satu tebasan kapaknya saja benar-benar akan menyebabkan kerusakan yang besar untuk targetnya. Lalu tubuh Sinner juga sangat fleksibel. Seperti dia yang bisa memutar sendi-sendinya untuk meniru gerakan pegas untuk melakukan serangan cepat. Saking fleksibelnya, dia bahkan bisa menghindari serangan dengan membuat tubuhnya jadi seperti karet elastis. Lalu selain itu, dengan menggunakan wajah orang lain, dia bisa menggunakan kemampuan pemilik asli wajah itu. Contohnya seperti dia yang menggunakan kemampuan Estanel Ghost, di mana dia bisa mengendalikan rambutnya sesuka hati. Dan kemampuan Shutendoji, di mana Sinner jadi bisa memanggil 8 ular atau Yamata no Orochi milik Shutendoji. Tapi meski begitu, sepertinya kemampuannya tidak akan sama atau maksimal seperti yang aslinya. Anda menempatkan Sinner di nomor 5 karena di cerita setelah animenya atau di season 2-nya nanti, dia mendapatkan buff di mana dia bisa menggunakan kekuatan Shutendoji yang membuat dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di nomor 4 ada The Black Ashura of the Eclipse. Hantu ini memiliki kekuatan yang besar, pertahanan yang kuat, pemulihan, bahkan serangan mutlak. Jadi jangan heran Anda memasukkan Ashura di peringkat yang tinggi. Kekurangan hantu ini adalah pada semacam kutukan yang merepotkan, di mana siapapun yang dia lihat, di matanya, dia selalu melihat ibu tirinya. Jadi untuk kalian yang tidak tahu, Ashura ini saat masih hidup, selalu mendapatkan kekerasan dari ibu tirinya. Itulah sebabnya dia jadi sangat membenci ibu tirinya. Karena hal itu juga, dia selalu menyerang siapapun yang dia lihat. Itu bukan karena dia hantu yang brutal, tapi karena kutukannya yang merepotkan ini. Karena itulah untuk mencegah adanya friendly fire, Yayoi mencari cara lain, yaitu dengan menggunakan aroma. Jadi Ashura bisa membedakan yang mana kawannya dengan aroma parfum milik Yayoi. Langsung saja kita bahas tentang kemampuannya. Kemampuan Ashura itu, dia bisa berganti bentuk atau wujud, dan total wujudnya itu ada 7. Di setiap wujud itu juga, kemampuannya jadi berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk pertama, normal. Di bentuk ini, Ashura bisa membuat ilusi dengan memanfaatkan kelembaban dan cahaya yang terpantul dari air untuk menunjukkan wujudnya seolah-olah dia manusia yang masih hidup. Bentuk kedua, blood. Di wujudnya ini,
Dia bisa melakukan serangan mutlak yang bisa menghancurkan lawannya dengan instan dengan cara menggambar apapun yang dia lihat di sketchbook, lalu mencoret bagian tubuh yang ingin dia serang, dan boom, lawannya meledak dalam sekejap. Serangan ini bahkan tidak bisa dilihat, karena itulah Ana menyebutnya serangan mutlak yang pasti kena. Lalu selain itu, dia juga bisa melakukan bundray dan memanggil lengan hantu yang bisa memanjang. Tak cukup sampai di situ, setiap dia melukai lawannya, anggota tubuh lawannya yang dia serang akan diubah menjadi bola-bola daging yang kemudian akan muncul di Tupperware milik Ashura. Dan jika dia memakan bola-bola daging itu bisa memulihkan lukanya dan bahkan memperkuat dirinya. Bentuk ketiganya, warp. Dia akan memperkeras lengan hantu yang dia panggil lalu melilitkannya ke sekujur tubuhnya untuk membuat semacam armor dengan 4 tangan besar tambahan yang memiliki cakar untuk menyerang. Armornya ini sangat kuat loh. Bahkan jari Hariti milik Yayoi tidak bisa menembusnya. Lalu serangannya juga cukup cepat dan tidak bisa diikuti oleh reaksi manusia. Tetapi kekurangannya, jika dibandingkan dengan serangan sketchbooknya tadi, serangannya di bentuk ini bisa terlihat dan memiliki jangkauan yang tak terlalu jauh. Bentuk keempat, Rage. Di bentuk ini, dia memperkeras armornya lagi. Semakin keras armornya, otomatis serangannya juga akan semakin kuat. Bentuk kelima, Woil. Di bentuk ini, Ashura semakin memperkeras armornya sampai di tahap bahkan kemampuan menghisap milik Oiran tidak bisa menembusnya. Lalu keenam, Eclipse. Di bentuk ini, Ashura akan mengubah tangan-tangan hantu yang dia panggil dan membuat semacam penghalang berbentuk bola yang mengapung di langit. Sesuai nama bentuk ini, bola itu menyerupai gerhana. Lalu Ashura yang berada di dalam bola itu akan menyerang dengan menggunakan sketchbooknya. Pertahanan luar yang keras dan serangan yang mematikan dari dalam membuat Ashura menjadi benar-benar mengerikan. Dan bentuk ini sebenarnya hanyalah kepompong untuk Ashura menyimpan energi untuk mengambil bentuk selanjutnya. Bentuk ketujuh, Massacre. Saat bentuk Eclipse hancur, Ashura akan muncul dengan bentuk versi power up dari bentuk kelimanya. Armornya akan menjadi lebih keras dari bentuk-bentuk sebelumnya. Tetapi di saat yang bersamaan juga lembut seperti logam cair. Dan cairan yang berada di dalam armor ini juga adalah kutukan baru, yaitu versi minimal dari serangan atau kutukan sketchbooknya, yang akan membuat hujan yang akan menghapus apapun yang terkena hujan ini. Ditambah Ashura juga membuat bundray yang bersembunyi di dalam armornya untuk tipuan jikalau armornya hancur. Di sisi lain, Ashura yang asli bersembunyi di balik puing-puing bentuk Eclipse yang hancur tadi, dan bahkan Ashura yang asli masih memegang dan menggunakan sketchbooknya untuk menyerang. Lebih gila dari hantu-hantu sebelumnya, Ashura ini memiliki ketahanan yang sangat amat kuat, serangan yang mematikan, pemulihan dan penambahan kekuatan, dan bahkan bisa melakukan bundray juga. Dia ini udah semacam all in one. Bahkan Yayoi sendiri bilang kalau Ashura ini sudah melampaui hantu peringkat S. Karena sebenarnya mau meletakkan Ashura di nomor 3, tapi setelah dipikir-pikir lagi, top 3 hantu Yayoi menurut Anda kekuatannya berada di atas Ashura. Benar sekali, masih ada yang lebih gila dari Ashura. Kita sampai di top 3. 3 hantu ini sangat amat kuat dari hantu-hantu sebelumnya. Langsung saja kita bahas. Di nomor 3 ada The Imprisoned Demon Sergeant Who Died for His Country. Sergeant berbeda dengan hantu lain. Sama seperti Maiden, dia ini adalah hantu baik atau roh baik. Dia bahkan bukan tipe orang yang akan menyakiti anak-anak dan juga wanita. Waduh, gentleman tuh. Demon Sergeant memiliki kemampuan yang sangat amat gila. Dia ini abadi. Separah apapun hanya, dia akan terus-menerus bangkit dan menyembuhkan dirinya. Saking abadinya dia hanya memiliki satu keinginan, yaitu mati. Dan selain itu, dia juga memiliki kemampuan lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Prayer of Debility. Demon Sergeant ini bukanlah roh jahat, karena itu kemampuan ini lebih bisa disebut sebagai doa daripada kutukan. Dengan memunculkan tanda yang terbuat dari darah yang berbentuk seperti mata di tempat dia dimunculkan, pikiran mereka yang berada di area tanda itu akan tersinkron dan tersalurkan dengan Demon Sergeant, yang akan menyebabkan efek seperti saat mengikuti perang, seperti luka, lapar, haus, lelah, kantuk, dan bahkan sensasi keabadian yang tak peduli separah apapun luka yang mereka terima. Mereka akan merasakan efek lemah yang akan membuat mereka harap untuk mati. Jika sudah terjebak, hanya ada satu cara untuk lepas, yaitu mengalahkan dan menghancurkan tubuh abadi Demon Sergeant, meskipun mereka dalam keadaan lemah. Lalu tanda area ini juga akan melebar setiap Demon Sergeant mengeluarkan senjata baru, dan total tahap pelebaran tanda ini ada 3 tahap. Tahap pertama, Demon Sergeant akan membuang katananya dan menggunakan pedang pendek. Area tanda itu akan mulai melebar dan akan membuat pikiran semua orang yang berada di area itu terhubung dengan Demon Sergeant, seperti yang Anda jelaskan tadi. Lalu di tahap kedua, Demon Sergeant akan membuang pedang pendeknya dan menggunakan senapan miliknya. Area tanda itu akan semakin melebar lagi. Itu akan menyebabkan Demon Sergeant menjadi semakin lemah dan otomatis efek dari luka, lapar, haus, lelah, dan kantuk mereka akan semakin menjadi-jadi.
Lalu di tahap ketiga, Demon Sergeant akan membuang senapannya dan menggunakan granat miliknya. Tanda area itu akan semakin melebar sampai menjadi area yang sangat amat luas. Dan Demon Sergeant juga akan menjadi sangat lemah sampai tubuhnya benar-benar menjadi kering. Dan otomatis, semua orang yang di area itu juga akan mengalami kondisi yang sama. Dimana saking lemahnya, mereka tidak akan bisa berdiri dan kesulitan untuk bergerak. Dan granat itu sendiri bisa menyebabkan ledakan dalam radius yang cukup besar. Lalu selain itu, dia bisa memunculkan roh orang-orang yang pernah mengikuti perang yang akan menyerang lawannya karena mereka haus. Dan yang mereka inginkan adalah darah. Lalu setelah itu ada Zero Style, di mana di mode ini, Demon Sergeant akan konsentrasikan dan menggunakan Player of Debility-nya ke katananya. Dengan begitu, tebasan katananya akan menyebabkan efek negatif tadi yang akan menyebabkan luka, lapar, haus, lelah, dan kantuk. Semakin banyak tebasan yang dia berikan, semakin besar efek negatif yang terjadi. Dan karena dia mengonsentrasikan ke katananya, jadi efek negatif itu hanya berpengaruh pada target yang dia tewas. Lalu selain itu ada pula pedang mata, di mana katana milik Demon Sergeant akan menampung jiwa yang bermanifestasi sebagai massa gelap dan bermata besar. Bahkan penampilan Demon Sergeant di mode ini menjadi lebih menyeramkan. Itu bahkan bisa mengendalikan pergerakan Demon Sergeant dan meningkatkan potensi kutukan yang dilepaskan kepada targetnya. Kutukan yang semakin kuat ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar di sekitarnya, bahkan meskipun target menangkis serangan ini. Dan fakta menariknya, entitas yang berbentuk mata besar ini adalah sumber dari keabadian Demon Sergeant, di mana dia bahkan tidak mau membiarkan Demon Sergeant mati dan akan terus-menerus menyembuhkannya separah apapun lukanya. Demon Sergeant ini sangat kuat dan tentunya yang paling identik dengannya adalah keabadiannya, yang bahkan diakui oleh Taisai Sekun, bahwa keabadiannya ini bisa disandingkan dengan dewa. Lalu di nomor 2 ada Taisai Sekun. Lah, Taisai Sekun bukan di nomor 1? Menurut Anda tidak, Anda bakal menyebutkan alasannya nanti. Untuk sekarang kita bahas Taisai Sekun terlebih dahulu. Taisai Sekun ini bukan hantu, dia adalah dewa yang ditakuti oleh orang-orang, karena dia memang sekuat itu. Lalu Taisai Sekun juga adalah dewa yang mengatur arah keberuntungan dan kemalangan. Dia ini termasuk ke dewa kelas atas yang sangat amat kuat. Jika bertarung dengan adil melawannya, dibutuhkan setidaknya 21 graduate untuk mengalahkannya. Lalu Taisai Sekun yang ditangkap Yayoi itu bukan tubuh utamanya, melainkan Bunrei. Tapi meski hanya Bunrei, Taisai Sekun ini sudah sangat amat kuat. Taisai Sekun melakukan kontrak dengan Yayoi dan Tamamura, di mana dia akan menulis ulang kontrak keluarga Kamiyo dan menggantinya dengan yang baru. Di mana Taisai Sekun akan membantu dan berpihak pada Yayoi. Tapi, Yayoi juga harus membiarkan dia untuk bertarung dengan tubuh aslinya di masa mendatang. Langsung saja kita bahas kemampuannya. Anda tidak akan membahasnya terlalu rinci, karena bisa menjadi terlalu panjang. Taisai Sekun bisa memanipulasi berbagai energi yin dan yang. Dengan memanipulasi energi yang-nya, Taisai Sekun bisa membuat Shiniku, sebuah shikigami yang memiliki banyak bola mata. Dan setiap bola mata itu memiliki efek pemulihan. Ini juga sumber utama dari kemampuan pemulihan dia. Lalu setelah itu, kemampuan utamanya adalah Star of Annihilation. Inti kekuatan ini adalah kontrol yang tepat pada aliran kekuatan dan penghancurannya. Kekuatan spiritual yang sangat dahsyat ini dikompresikan ke ujung jari Taisai Sekun. Kemampuan dahsyat itu menyebabkan gesekan yang kemudian menyebabkan plasmaisasi. Jika mengenai target, ini akan mengoyak target bahkan sampai abu pun tak tersisa. Lalu tergantung pula dari seberapa besar dikompresinya, kerusakan dari kemampuan ini berbeda. Pada kompresi rendah, target akan terkoyak-koyak. Penghancuran totalnya bahkan ada pada Microsoft level. Tidak akan bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh genetik seperti paparan radioaktif. Atau simpelnya, ini akan menyebabkan luka genetik. Star of Annihilation juga bisa digunakan sebagai berbagai macam serangan. Salah satunya Meteor Swarm, yang dimana ini menyerang dengan sekelompok lintang jatuh yang memiliki kekuatan destruktif. Lalu ada Barrett Spiral Galaxy, merupakan serangan area yang mematikan. Lalu pula ada Helix Nebula, yang dimana bentuknya sama seperti benda langit yang menyerupai mata raksasa yang akan menyerang dengan rentetan serangan berulang. Lalu Hypernova Detonation, kemampuan ini menyerang dengan bintang jatuh yang sangat amat kuat, dikatakan juga ini adalah serangan terkuat Taisai Sekun. Lalu selain itu, Taisai Sekun bisa menggunakan teknik Onmyoji yang dia pelajari, teknik yang mengirim energi dari organ ke seluruh tubuh untuk meningkatkan ketahanan dan pemulihan. Mari kita bahas setiap tekniknya. Zonshi, teknik yang mengirim energi dari organ ke seluruh tubuh untuk meningkatkan ketahanan dan pemulihan. Henbai, dengan berjalan di jejak besar seperti ini, bisa memanggil kekuatan spiritual bintang dan bumi untuk memperkuat diri. Eimoku, ini seperti menahan nafas untuk menyimpan kekuatan, bisa juga dilakukan dengan menutup mata. Shuin,
mengeja atau membaca semacam mantra sambil membuat segel tangan untuk serangan aktif. Lalu 5 kemampuan yang pernah dia gunakan untuk menghindari serangan dari 7 Gyarados secara bersamaan. Pertama, Rikujin Shinka. Sebuah teknik menghindar dengan memprediksi niat buruk dan firasat buruk untuk memprediksi arah serangan lawan. Kedua, Eco Defense. Teknik pertahanan diri dengan menggunakan energi spiritual yang menghalau kutukan yang mencampuri tubuh dan pikiran. Ketiga, Binding Spell. Menyegel gerakan lawan dan mengikat mereka. Keempat, Defense Onmyo. Teknik pertahanan yang membuat penggunanya jadi tak terlihat atau tak terasa oleh hantu. Yang kelima, Purge Reversal. Ini untuk menahan dan memantulkan kutukan dengan lebih kuat. Kelima teknik ini adalah teknik dewa yang kemudian ditiru oleh manusia. Jadi yang dilakukan oleh Taisha Sekun itu adalah versi aslinya. Dan kunci untuk menggunakan seluruh teknik tadi dengan efektif adalah segel tangan, gerakan, dan organ. Lalu Taisha Sekun juga bisa memanggil 12 Jenderal Shikigami. Taisha Sekun itu memang sekuat itu. Karena itulah Anda menempatkan dia di nomor 2. Untuk pembahasan Taisha Sekun yang lebih rinci dan lengkap, kalian bisa tonton video Anda yang ini. Lalu di nomor 1, hantu Yayoi terkuat saat ini adalah New Emperor. Anda sebenarnya agak bingung, namanya itu New Emperor atau Taira no Masakado. Tapi paling Anda akan menyebutnya dengan New Emperor saja. New Emperor adalah roh masa transisi yang sudah berevolusi. Hantu tengkorak itu tuh. Dia berevolusi setelah mendapatkan energi yang sangat amat besar dari Taisha Sekun. Setelah dia mendapatkan ingatan dan kekuatan aslinya kembali, terungkap juga bahwa hantu ini sebenarnya adalah Taira no Masakado. Dia ini sangat kuat dan bahkan sampai diakui oleh Taisha Sekun sendiri. Bahkan saat masih berada di periode transisi, Taisha Sekun ini bahkan bisa merasakan potensi dia. Dia bahkan bisa menangkis serangan Taisha Sekun dengan mudah. Meskipun Taisha Sekun sendiri dalam kondisi lemah, seharusnya serangannya masih tetap mematikan. Tapi New Emperor bisa menangkis semua serangan itu dengan mudah. Tubuh utama Taisha Sekun bahkan bilang kalau kompatibilitas mereka tidak cocok atau buruk. Jadi sebenarnya, semua hantu yang Anda sebutkan tadi itu sangat kuat, tapi jika kompatibilitas mereka buruk, ya mereka sekuat apapun pasti bisa dikalahkan, meskipun misalkan statnya lebih tinggi. Ibaratkan daun yang akan terbakar oleh api, api yang akan padam oleh air, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita bahas tentang kemampuannya. New Emperor memiliki kekuatan fisik yang sangat amat kuat. Lalu dia memiliki beberapa kemampuan lainnya, diantaranya adalah: pertama, dia bisa menggunakan suara gelombang tinggi untuk menghancurkan lawannya. Ini sangat kuat hingga bisa membuat tanah terbelah. Lalu ada pula Arrow of Lost Fates. Ini adalah sebuah anak panah hitam yang akan muncul dari tengkoraknya, dan ketika anak panah itu tertancap di targetnya, berat anak panah itu secara bertahap akan bertambah dan menghancurkan targetnya. Berat tersebut berasal dari lapisan jiwa yang akan terus menumpuk di atas targetnya. Setelah berevolusi jadi New Emperor, kutukan ini menjadi semakin lebih kuat, di mana kecepatan anak panahnya bisa jadi lebih cepat dari penglihatan apapun. Anak panah itu bisa menghasilkan lubang hitam saat mengenai targetnya. Lubang hitam itu memiliki gravitasi yang kuat, bahkan sampai cahaya pun tidak akan bisa lepas. Jika dilihat, itu seperti membuat targetnya menjadi melambat dan berhenti bergerak. Tapi dalam perspektif target yang terkena serangan ini, targetnya mulai tercabik-cabik oleh lubang hitam itu. Lalu selain itu, New Emperor juga bisa menggunakan serangan jarak jauh dengan tebasan pedangnya. Tebasan pedang itu menciptakan gelombang yang sangat kuat dan bahkan bisa menghancurkan Taisha Sekun hanya dalam sekali tebas. Dan bisa kita lihat sendiri juga di sini, bahwa pedangnya itu menampung banyak sekali jiwa. Karena itulah pedang ini sangat kuat. Seperti anak panah tadi, semakin banyak jiwa yang bertumpuk, semakin kuat dan berat pula pedang ini. Lalu setelah itu ada Spatial Distortion. Dia akan menggunakan pukulannya yang sangat kuat, yang bahkan sampai mampu mendistorsi, membelah, dan menghancurkan sekelilingnya. Target yang terperangkap dalam area serangannya akan hancur tanpa sisa. Nah, ini sebabnya kompatibilitas New Emperor dan Taisha Sekun itu buruk. Karena kemampuan Taisha Sekun pun yang berhubungan dengan kosmik sendiri tidak akan bisa apa-apa di hadapan lubang hitam. Sejujurnya untuk menentukan mana yang lebih kuat di Dark Gathering itu sangat rumit. Karena kompatibilitas adalah faktor yang paling berpengaruh di sini. Kekuatan hantu dan entitas lainnya di Dark Gathering itu benar-benar kuat. Dan hal yang menyeimbangkan agar tidak adanya kekuatan yang tak masuk akal, kompatibilitas berperan penting dalam hal ini. Inilah yang membuat Dark Gathering itu seru, karena tidak hanya mengandalkan kekuatan saja, tapi juga perlu adu kecerdasan dan strategi untuk mendominasi pertarungan. Tapi itu adalah urutan hantu Yayoi dari yang terlemah sampai yang terkuat menurut Ane. Jika semisal kalian memiliki pendapat lain, jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Cukup sudah untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video Ane yang berikutnya.